Mari kita sama-sama membaca dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sebagai ayat kunci yang membukakan kebenaran tentang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Saya membacanya dari terjemahan IMB. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan Dia menambah kekuatan kepada yang tidak berdaya. Ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan adalah sumber kekuatan. Orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, hendaknya berlari kepada Tuhan dan diam bersama-sama dengannya. Ayat 30 memberikan penjelasan kepada kita satu hal yang ekstrim. Apa yang dituliskan? Yesaya 40 ayat 30 dalam terjemahan IMB. Bahkan orang-orang muda menjadi lesu dan lelah, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang muda yang mempunyai kekuatan yang penuh, mempunyai kekuatan yang jauh dibandingkan dengan orang-orang yang telah berumur. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa orang-orang muda menjadi lesu dan lelah seperti sebuah mobil. Bila mana tidak diisi bahan bakarnya, maka mobil itu akan mogok di tengah jalan. Dan itu menunjukkan betapa banyaknya orang-orang muda yang mempunyai kekuatan yang penuh, mempunyai potensi yang begitu luar biasa, mempunyai pengetahuan, kecerdikan, kecerdasan, dan banyak hal yang luar biasa. Tetapi ada kalanya orang-orang muda ini kelelahan dan jatuh tersandung. Tetapi ayat 31 menunjukkan korelasi di mana Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lemah dan Tuhan juga yang menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Ayat 31 menuliskan dalam terjemahan IMB seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan dibaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah bukti bagaimana Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang kehilangan kekuatan, orang-orang yang telah menjadi lelah, orang-orang yang tidak mempunyai potensi yang kelihatannya tidak diperhitungkan, tidak dianggap, tidak masuk dalam satu persyaratan yang sudah ditetapkan. Namun Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka ini. Apa yang harus dilakukan ketika Tuhan menjadi sumber kekuatan? Ayat 31 dituliskan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh. Itu artinya orang-orang yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang berharap sebuah hubungan yang semakin intens, yang semakin dalam, yang semakin intim dengan Tuhan. Maka hubungan itu akan menghasilkan kekuatan. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Kita lihat Raja Wali terbang, dia membentangkan sayapnya. Dia menikmati dengan membentangkan sayapnya itu,
dia terbang. Sekalipun badai, sekalipun angin begitu kuat, dia hanya membentangkan sayap dan menikmati setiap apa yang dialaminya. Itulah Raja Wali. Raja Wali itu merupakan gambaran daripada orang yang mempunyai hubungan yang melekat dengan Tuhan. Kemelekatan inilah yang menghasilkan sebuah hubungan di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Kata kunci yang begitu membukakan pengertian dalam hati saya bukan di ayat 30, bukan di ayat 31, namun justru di ayat 29 yang menuliskan Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan Dia menambahkan kekuatan kepada yang tak berdaya. Saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber di mana kita bisa berlari kepadanya. Siapapun kita, bagaimanapun kita, ketika kita berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang suka dengan persekutuan, Tuhan yang suka dengan doa, Tuhan yang suka teriakan minta tolong, Dia akan segera menyergap kita dan kita mengalami kekuatan baru dari Tuhan. Haleluya.